Ungkap ex-Menkes Republik Indonesia Siti Fadilah sebut COVID-19 senjata biologis dibuat di lab milik Amerika Serikat di Ukraina. Beredar artikel-artikel yang berisi klaim dari mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang menyatakan bahwa COVID-19 sebagai senjata biologi yang direkayasa di laboratorium Amerika Serikat di Ukraina yang berjudul Terang Benderang. Rusia bongkar eksperimen COVID di lab Amerika Serikat Ukraina. Siti Fadilah menyatakan sudah bukan konspirasi, kejahatan pasti terungkap. Demikian yang terbit di situs bergelora.com, berikut kutipan isi artikel tersebut. Cepat atau lambat, kejahatan pasti terungkap. Jadi, COVID adalah tidak natural, tapi rekayasa si laboratorium Amerika Serikat di Ukraina untuk senjata biologi sudah bukan konspirasi lagi, karena sudah disiarkan terbuka oleh Rusia. Demikian ucap mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari kepada bergelora.com di Jakarta. Dikutip dari Turnback Hoax pada Kamis, berdasarkan hasil penelusuran, artikel yang berisi klaim dari mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang menyatakan bahwa COVID-19 sebagai senjata biologi yang direkayasa di laboratorium Amerika Serikat di Ukraina merupakan klaim yang menyesatkan. Faktanya, klaim tersebut tidak terbukti. Ukraina punya puluhan laboratorium kesehatan umum yang fokusnya adalah meneliti dan memitigasi ancaman penyakit berbahaya, bukan untuk senjata biologi. Dilansir dari Tempo yang mengutip PolitiFact, organisasi pemeriksa fakta di bawah Poynter Institute, ada sejumlah laboratorium di Ukraina yang didukung oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, dan Organisasi Kesehatan Dunia. Tetapi, laboratorium ini bukan untuk senjata biologi, melainkan laboratorium yang bekerja untuk meneliti mikroorganisme penyebab penyakit atau patogen, termasuk yang menyebabkan antraks, wabah, dan demam berdarah pada manusia. Mereka juga mempelajari virus yang menyerang burung dan babi. Laboratorium semacam itu tidak lantas membuat mereka memiliki fasilitas senjata biologi. Hampir setiap negara memiliki laboratorium untuk menangani ancaman mikroba penyebab penyakit, dan beberapa di antaranya sangat mematikan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan bahwa ketika serangan Rusia dimulai, Kementerian Kesehatan Ukraina secara bertanggung jawab memerintahkan pembuangan sampel yang aman dan terjamin. Tindakan ini membatasi bahaya pelepasan patogen yang tidak disengaja jika laboratorium diserang oleh militer Rusia. Selain itu, dilansir dari BBC, Amerika Serikat menegaskan tuduhan Rusia benar-benar tidak masuk akal dan Rusia sedang menciptakan narasi bohong untuk membenarkan rangkaian tindakannya di Ukraina. Rusia menuduh Amerika Serikat dan Ukraina mengerjakan patogen-patogen dan berbagai infeksi berbahaya di 30 laboratorium yang tersebar di seantero Ukraina. Patogen adalah mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit. Ukraina punya puluhan laboratorium kesehatan umum yang fokusnya adalah meneliti dan memitigasi ancaman penyakit berbahaya. Beberapa laboratorium ini menerima pendanaan dan sokongan lain dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, seperti terjadi di banyak negara lainnya. Rusia mengklaim bahwa itu adalah laboratorium rahasia, namun rincian mengenai keterlibatan Amerika Serikat bisa ditemukan pada laman Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pandemi COVID-19 telah dinyatakan menyelimuti dunia selama 2 tahun terakhir oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Mantan Menteri Kesehatan Menkes Siti Fadilah Supari kembali menyuarakan keraguan bahwa pandemi tersebut merupakan peristiwa alami dari persebaran virus yang tak terkendali. Ia bahkan mencurigai adanya glut bioterrorism dengan senjata biologis di balik persebaran kasus. Mulanya, Siti Fadilah Supari menyoroti pandemi COVID-19 yang menurutnya seolah menghilang dengan penurunan kasus drastis dibandingkan puncaknya pada Juli 2021. Ditambahkan, Siti Fadilah Supari mengatakan data penurunan kasus ditunjukkan India, Indonesia, dan negara-negara lain. Dari data yang dihimpun Pikiran Rakyat pada puncaknya Juli 2021, Indonesia mengalami pertambahan 50 ribuan kasus per pekan. Sementara India pada Mei 2021 mengalami pertambahan kasus 389 ribuan per pekan. Dan kini, data pertambahan kasus India
sama-sama berkutat pada angka seribuan per pekan. Sedangkan Indonesia mengalami pertambahan 213 kasus per pekan. Menurut dia, pandemi itu cara penularannya tidak meledak dan tidak terdapat gradasi. Timbulnya suatu ledakan penyakit di suatu tempat mengenai orang banyak dalam waktu yang singkat dan kemudian berhenti. Itu adalah ciri-ciri bioterorisme. Demikian kata dia. Kecurigaan pandemi sebagai bioterorisme dengan menggunakan COVID-19 sebagai bioweapon atau senjata biologis menurut Siti banyak diulas di luar negeri. Ketika alat perang tidak memerlukan lagi tank, melainkan virus pun sudah mampu mengendalikan dunia. Meski begitu, Siti Fadila mengatakan pendapatnya ini belum tentu benar. Ini menurutnya adalah pendapat pribadi. Ia lebih cenderung ini adalah bioweapon atau bioterorisme karena pandemi yang asli itu ada syaratnya. Menurut Siti Fadilah, International Health Regulation yang menjadi pedoman WHO mengatur bahwa pandemi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, ada bukti penularan dari hewan ke hewan, yang dalam hal COVID-19 berarti dari kelelawar ke kelelawar. Kedua, ada bukti penularan dari hewan ke manusia. Dan ketiga, ada bukti penularan dari manusia ke manusia. Namun saat ini yang terbukti hanya poin ketiga saja. Beredar artikel-artikel yang berisi klaim dari mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang menyatakan bahwa COVID-19 sebagai senjata biologi yang direkayasa di laboratorium Amerika Serikat di Ukraina yang berjudul Terang Benderang. Rusia bongkar eksperimen COVID di lab Amerika Serikat Ukraina. Siti Fadila menyatakan sudah bukan konspirasi, kejahatan pasti terungkap. Demikian yang terbit di situs bergelora.com, berikut kutipan isi artikel tersebut. Cepat atau lambat, kejahatan pasti terungkap. Jadi, COVID adalah tidak natural, tapi rekayasa si laboratorium Amerika Serikat di Ukraina untuk senjata biologi sudah bukan konspirasi lagi, karena sudah disiarkan terbuka oleh Rusia. Demikian ucap mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari kepada bergelora.com di Jakarta. Dikutip dari Turnback Hoax pada Kamis, berdasarkan hasil penelusuran, artikel yang berisi klaim dari mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang menyatakan bahwa COVID-19 sebagai senjata biologi yang direkayasa di laboratorium Amerika Serikat di Ukraina merupakan klaim yang menyesatkan. Faktanya, klaim tersebut tidak terbukti. Ukraina punya puluhan laboratorium kesehatan umum yang fokusnya adalah meneliti dan memitigasi ancaman penyakit berbahaya, bukan untuk senjata biologi. Dilansir dari Tempo yang mengutip PolitiFact, organisasi pemeriksa fakta di bawah Poynter Institute, ada sejumlah laboratorium di Ukraina yang didukung oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, dan Organisasi Kesehatan Dunia. Tetapi, laboratorium ini bukan untuk senjata biologi, melainkan laboratorium yang bekerja untuk meneliti mikroorganisme penyebab penyakit atau patogen, termasuk yang menyebabkan antraks, wabah, dan demam berdarah pada manusia. Mereka juga mempelajari virus yang menyerang burung dan babi. Laboratorium semacam itu tidak lantas membuat mereka memiliki fasilitas senjata biologi. Hampir setiap negara memiliki laboratorium untuk menangani ancaman mikroba penyebab penyakit, dan beberapa di antaranya sangat mematikan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan bahwa ketika serangan Rusia dimulai, Kementerian Kesehatan Ukraina secara bertanggung jawab memerintahkan pembuangan sampel yang aman dan terjamin. Tindakan ini membatasi bahaya pelepasan patogen yang tidak disengaja jika laboratorium diserang oleh militer Rusia. Selain itu, dilansir dari BBC, Amerika Serikat menegaskan tuduhan Rusia benar-benar tidak masuk akal dan Rusia sedang menciptakan narasi bohong untuk membenarkan rangkaian tindakannya di Ukraina. Rusia menuduh Amerika Serikat dan Ukraina mengerjakan patogen-patogen dan berbagai infeksi berbahaya di 30 laboratorium yang tersebar di seantero Ukraina. Patogen adalah mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit. Ukraina punya puluhan laboratorium kesehatan umum yang fokusnya adalah meneliti dan memitigasi ancaman penyakit berbahaya.